Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Dina Fadlina dengan NPM 2308260097 angkatan 2023 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang SVT. SVT atau supraventrikular takikardi ini adalah kelompok gangguan irama jantung cepat yang berasal dari jaringan atrium atau nodus atrioventrikular di atas bandel His. Untuk etiologi SVT ini bisa disebabkan oleh mekanisme re-entry atau peningkatan otomatisitas di jaringan atrium atau nodus AV. Penyebabnya itu bisa meliputi jalur konduksi listrik tambahan seperti pada WPW syndrome, peningkatan tonus simpatis, obat-obatan tertentu, dan kondisi jantung struktural atau elektrofisiologis. Untuk faktor resikonya bisa usia lebih tua, rata-rata itu usianya sekitar 35 tahun. Kemudian juga ada jenis kelamin yang mana wanita itu lebih berisiko. Kemudian ada penyakit jantung, hipertiroidisme, penggunaan stimulan seperti kafein, alkohol, dan obat-obatan. Juga ada faktor risiko lain seperti kehamilan. Untuk manifestasi klinisnya, gejala SVT itu dapat muncul tiba-tiba dan mencakup seperti palpitasi jantung berdebar, sesak napas, nyeri dada, pusing atau sinkop, kelelahan, kecemasan berlebih. Pada bayi dan anak, gejala bisa serupa iritabilitas, kurang makan, atau nafasnya cepat. Untuk patofisiologinya, SVT ini melibatkan sirkuit R-entry atau aktivitas otomatis yang cepat yang menyebabkan impuls listrik berulang di atrium atau nodus AV. Nodus AV untuk menginterupsi sirkuit ini dan mengembalikan irama sinus normal. Diagnosisnya itu untuk cara mendiagnosisnya itu ada berupa pemeriksaan fisik dan penunjang, yang mana pada pemeriksaan fisik itu takikardi, denyut jantung cepat, kemudian irama jantungnya reguler, tekanan darahnya dapat normal atau juga dapat menurun. Untuk pemeriksaan penunjangnya EKG, yang dimana pada EKG 12-nya itu menunjukkan narrow QRS kompleks takikardi, Holter monitoring untuk kasus episodik, kemudian ada elektrofisiologi, studi jika curiga SVT yang kompleks atau refraktor terhadap terapi. Untuk tata laksana farmakologinya, untuk first line-nya itu kita bisa menggunakan adenosin. Untuk dosis dewasanya itu 6 mg IV bolus cepat. Jika tidak berhasil, bisa menggunakan 12 mg setelah 1-2 menit. Efek sampingnya itu bisa flushing, dyspnea, rasa takut mati, dan hipotensi. Efek sangat cepat tapi bisa kambuh kembali. Kemudian yang kedua bisa menggunakan calcium channel blocker atau CCB. Itu seperti Veramil atau diltiazem. Verapamil IV 5-10 mg lambat, efektif jika adenosinnya itu gagal. Perhatian, hipotensi terutama pada pasien dengan fungsi ventrikel kiri lemah. Yang ketiga itu ada amiodaron, terutama pada anak jika SVT-nya itu tidak terkontrol. Efek dalam kontrol jangka panjang. Kemudian untuk tata laksana non farmakologinya itu ada manuver vagal, modified Valsalva maneuver atau MVM, itu paling efektif, meningkatkan tonus vagus dan memperlambat konduksi AV. Corrected sinus message CSM, hati-hati pada usia tua, itu bisa risiko emboli. MIV itu posisi supinasi dengan mengangkat kaki 45 detik setelah meniup selama 15 detik. Efektivitas MVM ini lebih besar dari SVM dan lebih besar dari CSM. Kemudian ada kardioversi listrik, indikasinya jika pasien tidak stabil secara hemodinamik seperti hipotensi atau sinkop. Kemudian ada ablasi kateter untuk SVT rekuren yang tidak responsif terhadap terapi farmakologi, pilihan definitif jangka panjang. Nah, untuk edukasinya itu seperti menghindari pemicu seperti kafein, alkohol, stres, sama stimulan. Untuk teknik manuver vagal mandiri untuk menghentikan episode. Kapan harus ke IGD? Yaitu bila SVT-nya tidak merespon manuver atau disertai gejala berat. Edukasi tentang efek samping obat dan pentingnya kepatuhan pengobatan.
Kemudian pencegahan itu terapi ablasi untuk pencegahan jangka panjang, modifikasi gaya hidup, pemantauan berkala bila menggunakan obat anti aritmia, kemudian hindari faktor pemicu seperti rokok, kafein, dan stres. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.